Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara input transaksi dan penyesuaian perusahaan dagang pada Mayop. Nah, pada Mayop diklasifikasikan berbagai transaksi, yaitu sebagai berikut. Ada jurnal umum, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, serta jurnal pembelian. Untuk jurnal umum itu untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat digolongkan ke dalam jurnal-jurnal lain, seperti transaksi penyesuaian. Lalu untuk jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas yang tidak terjadi karena pembelian. Untuk jurnal penerimaan kas berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas yang tidak terjadi karena penjualan. Lalu untuk jurnal penjualan sendiri itu untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan, retur penjualan, dan juga pelunasan piutang. Untuk jurnal pembelian itu untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian, retur pembelian, dan juga pelunasan utang. Untuk jurnal umum sendiri itu berada di accounts dan record journal entry. Untuk jurnal pengeluaran dan penerimaan itu ada di banking. Untuk jurnal pengeluaran nanti masuknya ke spend money, dan untuk penerimaan masuknya ke receive money. Lalu untuk jurnal penjualan ada di sales, dan jurnal pembelian ada di purchase. Nah, tidak lama-lama langsung saja kita ke tutorial berikut ini. Nah, berikut data transaksi yaitu di PT Gesit Smart. Dan transaksi pertama adalah bukti pengeluaran kas yang mana menggunakan cek dan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan. Karena transaksi tidak berhubungan dengan pembelian, maka kita akan masukkan ke banking dan spend money. Nah, pertama-tama kita ganti terlebih dahulu untuk metode pembayarannya yaitu cash in bank. Lalu kita masukkan nomornya yaitu BKK 12-1 tanggal 1 Desember 2011. Pembayarnya yaitu karyawan PT Gesit. Kita masukkan pada memo yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November. Lalu kita enter, kita klik akunnya yang berhubungan dengan pembayaran gaji yaitu expense payable, dan kita masukkan amount-nya atau totalnya yaitu 4.500.000. Lalu kita klik enter, lalu klik record. Setelah itu transaksi yang kedua yaitu voucher kas kecil untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Kita tinggal ganti saja untuk metode pembayarannya yaitu petty cash. Lalu kita bayarkan ke percetakan buletin. Lalu kita masukkan nomornya yaitu V12-1 untuk tanggalnya yaitu 2 Desember 2011. Kita masukkan total amount-nya yaitu 725.000 untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Kita bisa masukkan di memonya yaitu pembuatan brosur iklan. Lalu kita akan memilih akunnya yaitu advertising expense dan kita klik record. Selanjutnya yaitu bukti penerimaan kas. Nah, ini masih di banking. Mohon maaf karena ini untuk pelunasan faktur yang berhubungan dengan sale. Kita akan masukkan di sale yaitu receive payment. Kita pilih customer-nya diterima dari Rama Elektronik. Kita pilih customer-nya yaitu Rama Elektronik. Kita masukkan amount receive-nya yaitu sebesar 159.500.000. Lalu kita masukkan nomornya yaitu BKM 12-1 dengan tanggal 3 Desember 2011. Lalu kita klik di bagian amount apply sesuai dengan pelunasannya. Nah,
Selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas untuk pembayaran rekening listrik bulan November dan juga rekening telepon bulan November. Nah, ini kita di banking, di spend money, kita ganti untuk pembayaran yaitu cash in bank karena menggunakan cek. Lalu untuk pay-nya kita masukkan yaitu kantor PLN dan PT Telkom. Untuk nomor bukti transaksinya kita masukkan BKK 12-2, tanggalnya kita masukkan 3 Desember 2011 dan total amount-nya yaitu 2.865.000. Nah, pada memo kita bisa menuliskan yaitu pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Untuk akunnya, karena ini pembayaran bulan November, berarti kita akan melunasinya di expense payable dengan nomor 2. Expense payable kita klik 2 kali, lalu kita enter dan klik record. Transaksi selanjutnya yaitu penjualan. PT Gesit Smart melakukan penjualan kepada Fauzi Elektronik. Nah, maka kita klik sales untuk memasukkan penjualan tersebut. Klik enter sales. Di sini kita pilih customer-nya yaitu Fauzi Elektronik dan jangan lupa untuk memasukkan nomornya, nomor fakturnya yaitu F12-1. Tanggalnya kita masukkan yaitu 6 Desember 2011. Nah, lalu kita enter. Nah, di ship kita masukkan total unitnya. Di sini 9 dan juga item numbernya serta deskripsinya yaitu TV. Kita masukkan harga penjualannya per unit sebesar 18.500.000. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, di sini karena kita telah mengatur tax code, jadi PPN-nya akan dihitung secara otomatis. Setelah kita memasukkan semuanya, kita bisa mencocokkannya. Balance due-nya harus sesuai dengan jumlah yang ada di notanya. Nah, ini karena ini sudah sesuai, kita klik record. Transaksi selanjutnya yaitu retur penjualan. Nah, di sini ada nota kredit yang dikirimkan untuk Fauzi Elektronik untuk mengurangi hutangnya karena adanya retur penjualan. Nah, untuk retur penjualan ini kita juga akan memasukkannya di enter sales. Kita pilih customer-nya yaitu Fauzi Elektronik. Kita masukkan nomor buktinya yaitu NK12-1. Kita juga masukkan tanggal. Lalu pada kolom ship kuantitinya kita minus 2. Kita pilih itemnya yaitu TV. Lalu untuk price-nya kita masukkan yaitu 18.500.000. Dan unit yang kedua juga kita minus 1 untuk AC. Lalu kita masukkan harga jualnya. Nah, setelah itu kita cocokkan apakah balance due-nya sudah sama. Kalau sudah, kita record. Nah, selanjutnya untuk retur penjualan kita akan meregisternya. Kita klik retur and credit. Nah, di sini kita klik terlebih dahulu yang akan diretur untuk mengurangi piutangnya, piutang kita. Lalu kita klik apply to sale. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu
nomor buktinya, yaitu NK12-1. Untuk tanggalnya kita juga sesuaikan, yaitu tanggal 7 Desember 2011. Nah, di sini kita pilih transaksi mana yang akan kita kurangkan dengan retur tersebut. Karena transaksi yang kita kurangkan yaitu yang transaksi tanggal pada tanggal 6, nanti lalu kita klik dan kita klik record. Nah, selanjutnya yaitu transaksi pengeluaran kas dengan kas kecil. Kita klik petty cash, lalu kita tulis yaitu nomornya V12-2 dengan tanggal 9 Desember 2011 dengan total amount 600.000. Untuk pay-nya yaitu di toko Indomaret dengan memo pembelian perlengkapan toko. Nah, ini karena kita menggunakan sistem fluktuatif yang ada di kebijakan PT Gesit, maka kita harus mencatat semua mutasi kas kecil waktu itu juga. Nah, ini untuk pembelian perlengkapan toko kita masukkan di store sublist, kita klik enter lalu kita klik record. Untuk transaksi selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Nah, ini karena kita berhubungan dengan pembelian, maka kita X terlebih dahulu. Kita ke purchase, lalu kita klik pay bill. Nah, kita cari dulu suppliernya yang mana akan kita bayar, yaitu PT Bumi Pertiwi. Kita masukkan nomor buktinya yaitu BKK 12-4 dengan tanggal 9 Desember 2011 dengan total Rp251.900.000. Nah, di sini kita tinggal klik pada amount apply, kita klik enter dan kita klik record. Transaksi selanjutnya yaitu jurnal pembelian. PT Sentosa melakukan penjualan pada PT Gesit. Jadi PT Gesit membeli perlengkapannya barang dagang di PT Sentosa. Kita klik purchase, kita klik enter purchase. Nah, di sini kita memilih suppliernya. Lalu kita masukkan nomor buktinya yaitu 14A, lalu kita masukkan tanggalnya 10 Desember 2011, lalu kita klik enter. Pada bill kita masukkan quantity yang kita beli yaitu 11 untuk TV dengan harga beli 16 juta, kita klik enter. Lalu quantity 10 untuk AC dengan harga beli 19 juta, lalu kita klik enter. Setelah itu kita akan cocokkan balance due-nya dengan bukti transaksi. Nah, kalau sudah balance atau sudah benar seperti ini, kita bisa klik record. Transaksi selanjutnya yaitu nota kredit untuk retur pembelian. Oke, PT Gesit melakukan retur pembelian atas barang yang dibeli kepada PT Sentosa. Nah, ini caranya sama seperti retur penjualan. Kita klik enter, kita pilih suppliernya terlebih dahulu yaitu PT Sentosa. Kita masukkan nomor buktinya yaitu NK-1. Tanggalnya kita juga masukkan yaitu 11 Desember 2011. Nah, di sini bill-nya kita minus kuantitinya yang diretur yaitu minus 1 untuk TV dengan harga beli 16 juta dan minus 2 untuk AC kita beli dengan harga 19 juta. Nah, setelah itu kita tak lupa untuk mencocokkannya apakah sudah benar totalnya. Di balance due-nya yaitu 59.400.000 dan di bukti transaksinya 59.400.000. Nah, jika sudah sama, kita bisa klik record. Baik, transaksi selanjutnya yaitu kita harus meregisternya terlebih dahulu untuk returnya dengan cara klik retur and debit, lalu kita klik apply, kita masukkan bukti transaksinya yaitu NK-1,
Dan untuk tanggalnya 11 Desember 2011. Nah, di sini kita pilih mana yang akan kita kurangkan. Karena transaksi pada tanggal 10, kita klik yang 10 12, kita klik di situ. Di amount apply, lalu kita klik record. Setelah itu kita ke transaksi selanjutnya. Di sini ada bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur. Kita klik sales, pilih receive payment. Untuk customernya kita pilih yaitu Fauzi Elektronik. Kita masukkan nomor bukti transaksi yaitu BKM 12-2 dengan tanggal 12 Desember 2011. Untuk amount receive-nya yaitu Rp294.250.000. Nah, di sini tersaji 2 pelunasan. Nah, kita pilih di tanggal 6 karena ini untuk pelunasan tanggal 6 bulan 12. Lalu kita klik enter dan klik record. Selanjutnya, untuk transaksi selanjutnya yaitu penjualan tunai. Diterima nota kontan. Nah, untuk penjualan tunai ini kita bisa klik enter sale. Kita bikin terlebih dahulu yaitu card-nya untuk penjualan tunai. Nah, untuk selling detailnya di sini kita pilih COD. Lalu kita klik OK. Next, setelah itu kita pilih untuk penjualan tunai. Untuk invoice-nya kita pilih, kita masukkan KN-01. Untuk tanggalnya yaitu 13 Desember 2011. Nah, untuk ship-nya kita masukkan kuantitinya yaitu 7 untuk TV dengan harga jual 18 juta dan 8 untuk AC dengan harga 22.500.000. Nah, yang membedakan dengan penjualan kredit, di sini untuk penjualan tunai kita akan langsung membayarnya di hari itu juga. Jadi kita akan memasukkan nominalnya semuanya di pay today sebesar 336.600.000. Setelah itu kita klik enter dan klik record. Transaksi selanjutnya yaitu bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur. Berarti ini kita ke sales, receive payment. Kita pilih customernya yaitu Fauzi Elektronik. Kita masukkan amount receive-nya yaitu Rp316.800.000. Kita juga memasukkan nomor bukti transaksinya yaitu BKM 12-3 dengan tanggal 14 Desember 2011. Nah, di sini kita klik di amount apply-nya. Kita klik enter, lalu kita klik record. Transaksi selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas untuk pembayaran PPN bulan November. Nah, ini karena tidak berhubungan dengan purchase, maka kita ke banking dan spend money. Karena menggunakan cek, kita pilih cash in bank. Kita masukkan nomor bukti transaksinya yaitu BKK 12-5. Untuk tanggalnya yaitu 15 Desember 2011 dengan amount 3.500.000. Nah, pada memo kita akan menulisnya yaitu pembayaran PPN bulan November. Nah, kita masukkan untuk PPN payable-nya sebesar 3.500.000, lalu kita klik record. Selanjutnya yaitu masih pengeluaran kas untuk pembayaran dividen terutang. Nah, di sini kita ganti untuk P-nya yaitu Tuan Jundi. Untuk memonya yaitu untuk pembayaran dividen terutang dengan nomor
transaksi BKK 12-6 dan tanggalnya 17 Desember 2011. Total amount-nya kita masukkan 2.500.000. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita akan memilih account-nya, yaitu dividend payable dengan nomor akun 2. Kita klik 2 kali, kita klik enter, lalu kita klik record. Nah, setelah itu kita akan transaksi ke selanjutnya. Diterima faktur. Karena faktur kopi berarti ini penjualan kepada Rama Elektronik. Kita ke sales, kita klik enter, sales, lalu kita pilih customer-nya yaitu Fauzi Elektronik, Rama Elektronik. Lalu untuk invoice-nya kita masukkan nomor bukti transaksinya yaitu F12-2 dengan tanggal 18 Desember 2011. Untuk ship-nya kita masukkan kuantitinya 6. Untuk TV lalu harga jualnya 19 juta. Lalu kuantitinya 4. Untuk AC dengan harga jual 24 juta rupiah. Nah, setelah itu kita klik enter, lalu kita cocokkan apakah balance due-nya sudah sesuai dengan total yang ada di bukti transaksinya. Kalau sudah, kita klik record. Transaksi selanjutnya yaitu bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Berarti kita akan ke purchase, pay bill, kita masukkan supplier yang akan dilunasi utangnya yaitu PT Sentosa. Di sini kita masukkan terlebih dahulu juga yaitu nomor bukti transaksinya. Lalu kita masukkan tanggalnya serta kita masukkan total amount-nya. Total yang dibayarkan yaitu Rp343.200.000. Nah, kita pilih, kita klik record. Selanjutnya yaitu bukti penerimaan kas dari piutang yang telah dihapuskan karena tidak berhubungan dengan purchase, maka kita ke banking dan klik receive money. Jangan lupa kita hapus tag inclusive-nya, lalu kita pilih cash in bank karena ini pembayaran dengan cek. Kita pilih amount receive-nya itu 9 juta. Kita masukkan nomor bukti transaksinya yaitu BKM 12-4 dengan tanggal 20 Desember 2011. Memonya yaitu penerimaan atas piutang yang telah dihapuskan. Untuk nomornya, untuk nama akunnya kita masukkan di beban atau bad debt expense. Mengapa? Karena kita akan mengurangi bad debt expense-nya. Lalu kita klik record. Selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu jurnal pembelian kepada PT Bumi Pertiwi atas barang dagang. Kita klik purchase, kita klik enter purchase, lalu kita pilih suppliernya yaitu PT Bumi Pertiwi. Kita klik, nah untuk purchase-nya, nomor purchase-nya yaitu A17 dengan tanggal 22 Desember 2011. Kita masukkan kuantitinya pada bill yaitu 13 untuk TV dengan harga beli 14.500.000 dan kuantiti 15 pada AC. Item numbernya kita pilih AC dengan harga 18.500.000. Lalu kita klik enter. Kita cocokkan apakah balance due-nya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai dengan bukti transaksinya, kita klik record. Transaksi selanjutnya yaitu bukti kas pengeluaran untuk pelunasan. Berarti kita ke purchase, pay bill,
kita masukkan yaitu CV Mokburjaya, masukkan juga nomor bukti transaksi dan tanggalnya, serta masukkan amount-nya 200.014.500.000 rupiah. Dan di sini kita klik amount apply-nya, kita klik enter dan klik record. Transaksi selanjutnya yaitu penerimaan kas atas pelunasan faktur. Karena ini berhubungan dengan penjualan, kita klik sales, lalu kita klik receive payment. Kita masukkan akun elektronik, masukkan juga amount receive-nya yaitu 178.200 dengan nomor bukti transaksi BKM 12-5 dan tanggal 25 Desember 2011. Nah, di sini setelah itu kita klik amount apply-nya. Kita akan apply-kan di sini. Setelah itu kita akan memasukkan jurnal penyesuaian. Nah, sebelumnya kita akan memasukkan jurnal penyesuaian di record journal entry pada jurnal umum. Di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk nomor bukti transaksinya yaitu BM12-1, tanggalnya 31 Desember 2011 dengan memo penyesuaian penerimaan bunga. Nah, di sini kita masukkan yaitu cash in bank. Lalu ada bank service charge dengan kepala 9. Kita masukkan nominalnya yaitu 230.000 dan kreditnya yaitu interest revenue sebesar 6.500.000. Nah, selisihnya ini kita masukkan ke cash in bank. Setelah itu kita klik record. Nah, sebelum ke penyesuaian selanjutnya kita akan merekonsiliasikan terlebih dahulu. Kita klik reconcile, kita klik bank, reconcile. Nah, di sini untuk account-nya kita pilih cash in bank. Lalu untuk tanggalnya kita ganti terlebih dahulu di bank statement date. Di situ kita ganti 31 Desember 2011. Setelah itu kita klik enter, kita checklist semuanya yang disajikan di situ. Setelah itu kita klik reconcile, nanti akan muncul kotak dialog, kita klik reconcile. Nah, setelah kita rekonsiliasikan, kita akan ke penyesuaian selanjutnya dengan klik account, klik record journal entry. Untuk penyesuaian selanjutnya yaitu BM12-2. Di sini menyesuaikan persediaan, sewa, asuransi, dan juga cadangan kerugian piutang. Nah, di sini kita bisa pilih akunnya. Untuk persediaan akhir kita lihat terlebih dahulu berapakah nilai persediaan yang kita miliki. Persediaan akhir star sublease di trial balance. Nah, di sini kita lihat di situ tertera 10.400.000. Kita akan selisihkan ke 13 juta dengan 3.750.000 agar kita mendapatkan beban persediaan store sublease yang telah dipakai. Nah, setelah itu kita minimize terlebih dahulu. Kita kembali ke jurnal, kita masukkan dengan akun kepala 6 untuk beban yaitu store sublease expense dengan total
6.650. Kreditnya yaitu store sublease untuk mengurangi sebesar 6.650. Selanjutnya yaitu beban sewa toko bulan Desember. Berarti kita masukkan dulu untuk rent expense yaitu 2.500.000. Kita klik enter, lalu kreditnya yaitu prepaid rent di kolom kredit. Selanjutnya yaitu beban asuransi yaitu insurance expense untuk kolom debitnya sebesar 1.250.000 dengan kredit yaitu prepaid insurance. Lalu kita juga menyesuaikan cadangan kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang per 31 Desember. Kita lihat terlebih dahulu untuk trialnya tadi. Untuk saldonya, untuk account receivable memiliki nilai Rp371.800.000. Kita kalikan 5% dari jumlah tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan, kita akan selisihkan hasilnya dengan allowance for the full-nya atau cadangan kerugian piutangnya. Kita kembali ke jurnal, kita masukkan untuk kepala 6 terlebih dahulu yaitu bad debt expense senilai Rp6.790.000 dan kreditnya yaitu allowance for the full. Lalu kita klik record. Transaksi selanjutnya yaitu BM12-3 untuk tanggal 31 Desember. Kita masukkan pada memonya yaitu penyesuaian, penyusutan, gaji dan juga listrik. Kita masukkan yang akun yang pertama yaitu depreciation expense senilai 1.250.000 dengan kreditnya yaitu accumulated equipment. Lalu yang kedua yaitu gaji bulan Desember sebesar 1.500.000. Kita masukkan wages and salaries pada akun expense. Kita klik 2 kali. Kita masukkan totalnya 3.500.000. Kita klik enter, lalu kita pilih akun untuk kreditnya yaitu expense payable. Kita klik enter. Untuk transaksi yang ketiga yaitu bulan Desember, kita masukkan expense terlebih dahulu yaitu electricity and telephone expense. Kita masukkan nominalnya 2.500.000, lalu kita klik enter. Untuk akun kreditnya yaitu Selanjutnya untuk transaksi selanjutnya yaitu penyesuaian pajak dengan nomor BM12-4 tanggal 31 Desember 2011 dengan memo penyesuaian pajak. Nah, yang pertama akan kita sesuaikan yaitu pajak PPN. Di sini kita akan menutupnya. Untuk outcome kita masukkan ke debit dan income ke kredit, dan nanti selisihnya kita akan masukkan ke PPN payable. Kita masukkan nomor account-nya, nama akunnya yaitu PPN outcome. Nah, untuk melihat total
totalnya kita bisa lihat di trial balance. Di sini untuk PPN income-nya 77.800 dan PPN outcome-nya 78.350. Setelah itu kita kembali ke jurnal kita masukkan untuk PPN outcome-nya yaitu 78.350 dan PPN income kita tutup di akun kredit sebesar 77.800. Nah, selisihnya ini kita masukkan ke PPN payable. Dengan kepala akun 2 kita klik untuk PPN payable-nya yaitu 550. Setelah itu kita akan menyesuaikan untuk PPh badan. Nah, di situ keterangannya yaitu kita kalikan 25% dari peredaran bruto dengan debit income tax expense sebesar 38.400, 32.500 hasil dari kali 25% kali peredaran brutonya. Lalu kita akan tutup prepaid tax-nya dengan total 15 juta rupiah dan selisihnya kita akan masukkan ke kepala 2 yaitu income tax payable. Setelah itu kita klik record. Nah, berikut tadi merupakan cara input transaksi perusahaan dagang pada Mayop. Nah, cara kita untuk melihat transaksi yang telah kita input, kita bisa masuk ke transaction, lalu kita pilih date from-nya dari tanggal 1, kita klik all. Nah, di situ telah tertera semua transaksi yang telah kita input. Jadi nanti semisal ada kesalahan, di situ kita bisa menghapusnya. Nah, setelah itu kita bisa klik report. Kita bisa report standar balance sheet-nya. Lalu kita juga bisa report untuk profit and loss-nya. Kita cek di display di sini. Nah, ini adalah keuntungan dari perusahaan PT Gesit. Sekian penjelasan untuk cara input transaksi perusahaan